Halo semua, kembali lagi di wardayacollegeonline.com. Di sini saya analis akan membahas tentang momentum dan impuls ya. Oke, pertama tentang momentum. Apa sih momentum itu? Gitu. Bertanya-tanya nggak? Nah, jadi momentum itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh suatu benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan tertentu gitu. Misalkan ini benda masanya M dan punya kecepatan V gitu. Nah, momentum di sini dia adalah besaran vektor ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini momentum itu adalah sama dengan massa dikali dengan kecepatannya gitu ya. Ini adalah momentum. Oke, gimana sekarang kalau misalkan bendanya itu dikasih gaya nih? Contoh misalkan awalnya aku punya benda, awalnya dia diam. Berarti kalau diam, berarti di sini dia punya kecepatan sama dengan 0 ya. Sehingga momentumnya dia itu awalnya besarnya sama dengan 0. Oke, kemudian di sini aku kasih gaya ke bendanya, ke kanan nih. Aku kasih gaya F, apa yang terjadi? Sekarang bendanya jadi punya kecepatan ya, punya kecepatan ke kanan nih sekarang, V aksen gitu misal. Nah, oke, berarti di sini momentumnya berubah ya. Momentumnya berubah menjadi M dikali V aksen nih besarnya gitu. Nah, sehingga berarti kalau kita ngasih gaya ke benda, maka terjadi perubahan momentum. Nah, hubungannya gimana? Jadi di sini gaya yang diberikan ke suatu benda itu akan sama dengan laju perubahan momentumnya, teman-teman. Jadi misalkan gayanya kita besar, maka perubahan momentumnya bakal makin cepat. Sedangkan kalau gayanya kecil, perubahan momentumnya kecil juga ya, gitu. Nah, oke, ini kita bisa simpan ya persamaan perubahan momentum hubungannya dengan gaya. Oke, selanjutnya kita balik lagi. Misalkan di sini dt-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Berarti menjadi bagaimana? F dt sama dengan dp. Begitu. Oke. Nah, di sini kita bisa integralkan kedua ruas ya. Misalkan yang ini dp-nya atau momentumnya kita integralkan dari momentum mula-mula ke momentum akhir, P inisial ke P final gitu misal. Kemudian untuk integral f dt kita integralkan dari waktu inisial TI ke waktu final TF. Oke. Nah, berarti di sini kita integralkan yang ruas kanan menjadi apa nih? Menjadi P ya. Dari batasnya itu P inisial ke P final gitu. Berarti di sini integral f dt dari T inisial ke T final itu sama dengan juga apa? Momentum akhirnya P final dikurangi momentum awalnya P inisial gitu. Sama dengan apa ini? Perubahan momentum. Jadi perubahan momentum itu sama dengan integral f dt. Oke, ini kita simpan persamaannya. Oke ya. Kemudian di sini tadi perubahan momentum itu apa? Momentum itu apa? Massa dikali dengan kecepatan ya. Jadi untuk persamaannya itu dapat kita tulis ulang menjadi seperti ini. Integral f dt dari T inisial ke T final itu sama dengan, masukin ya ini momentum akhir adalah massa dikali dengan kecepatan final gitu. Kemudian dikurangi momentum awal, berarti massa dikali dengan kecepatan inisialnya gitu. Ini bisa kita keluarkan M-nya ya menjadi M dikali delta V nih perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan adalah kecepatan final dikurangin kecepatan inisial. Oke. Nah, sehingga berarti di sini integral f dt itu sama dengan M delta V. Oke ya. Kemudian di sini misalkan nah, integral f dt inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai impuls, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa tuliskan impuls itu sama dengan integral f dt gitu ya. Atau sama dengan juga apa? M delta V. Atau sama dengan apa juga tadi? Perubahan momentum gitu ya. Oke, ini adalah impuls gitu. Jadi, kalau ada impuls nanti akan terjadi perubahan momentum. Oke, nah di sini untuk integral f dt ya. Misalkan aku punya kurva seperti ini, f terhadap t misalkan. Kemudian kurvanya itu seperti ini, gitu. Nah, berarti jika kita punya grafik di sini integral f dt dari misalkan tadi ini t inisial ke t final ya. T inisial ke t final. Oke.
Misalkan di sini itu T inisial dan ini adalah T final. Nah, kita ingat di kalkulus integral suatu fungsi itu sama dengan juga apa? Luas di bawah kurvanya. Luas di bawah kurva fungsi tersebut. Nah, karena di sini fungsinya itu f, berarti di integral Nah, maka integral f dt itu sama dengan juga luas di bawah kurva f terhadap t. Jadi yang ini ya, seperti itu. Nah, itu impulsnya. Kemudian gimana misalkan gayanya itu konstan? Misalkan gayanya konstan ya, kalau di grafik ini kan berarti f-nya berubah terhadap waktu ya. Kalau gayanya konstan misal, gaya konstan. Berarti di sini dari integral bisa kita keluarkan ya. Jadi integral f dt tadi bisa kita jadikan f-nya keluar. F integral dt. Oh ya, tadi integralnya dari t inisial ke t final gitu ya. Ini t inisial ke t final. Kalau kita integralkan menjadi apa? F dikali t dengan batasnya itu dari t inisial ke t final. Oke, kita masukkan t-nya menjadi dikali t final min t inisial atau f dikali selang waktu. Nah, jadi impuls jika gayanya konstan itu kita bisa tuliskan sebagai apa? Gaya dikali selang waktunya gitu. Nah, oke, misalkan yang di soal itu diketahui gaya rata-rata. Nah, ini boleh juga ditulis sebagai f rata-rata dikali selang waktu ya, gitu. Oke, itulah untuk momentum dan impuls. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di pembahasan